Itu mungkin kawan-kawan sekalian yang terakhir tentang surrender. Mungkin sebelum saya kesini saya jeda dulu aja ya. Atau sudah habis waktunya nih. Mudah-mudahan lanjut apa gimana nih teman-teman? Lanjut ya, terakhir ya. Nah ini bab terakhir. Ini saya ringkas saja teman-teman sekalian. Karena ini kalau mau lengkap, saya punya modulnya sendiri 17 sesi saya bahas ini. Kalau kelas offline-nya setengah hari paling enggak. Tapi saya ringkas menjadi sederhana, tapi mental ini penting. Bagaimana kita punya mindset surrender. Surrender itu kayak gimana sih mas? Kita memaknai surrender. Jadi ternyata, kata para ulama, kawan-kawan sekalian, ingredients atau bahan baku dari dada yang lapang itu dua. Iman, belief, dan surrender. Tadi udah kita bahas di awal ya. Lapang dada itu kunci penting untuk energi besar yang akan ngedorong kita istiqomah konsisten di jalan kebaikan, di jalan perjuangan. Makanya Nabi Musa itu yang pertama kali diminta lapang dada. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Yang dihadapin Fir'aun, yang dihadapin Bani Israel yang dableknya luar biasa. Yang diminta pertama kali lapang dada. Teman-teman sekalian, dalam memperjuangkan RKU yang sudah teman-teman buat, kawan-kawan sangat butuh dada yang lapang. Perjalanan kita akan berat kalau dada kita sempit. Sepakat gak? Iya. Teman-teman, semakin besar RKU teman-teman sekalian, itu konsekuensi tantangan ujiannya, kesulitannya semakin berat. Itu artinya apa? Semakin perlu kawan-kawan punya dada yang lapang. Itu dulu yang kita sepakati. Oke? Gak mudah. Ya. Waktu di gathering kemarin kan diingetin tuh sama Coach Surya. Sama Kang El juga. Gak mudah. Ya, panjang perjalanannya, rintangannya dan lain sebagainya, maka teman-teman sangat butuh dada yang lapang. Dan bahan baku, ingredients atau unsur pembentuk lapang dada itu adalah dua, kata para ulama, iman dan surrender. Makanya ada doa yang sangat indah nih, yang diajarin sama Imam Hasan Al-Banna ketika meminta dada lapang, yang diminta dua ini, washrah suduroha bifaidil imani bik wa jamili tawakkulli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku dengan iman yang melimpah dan tawakal yang indah. Sampai ada nasyidnya tuh ya. Saya senang sama nasyidnya. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Jadi dua ini. Kalau dalam Quran surat Al-Mulk juga Allah menggandeng dua ini. Kul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Jadi kita tuh memang baru bisa surrender kalau kita iman, kalau kita yakin. Kita baru bisa kita baru bisa berserah kalau kita percaya. Betul gak? Ini gak bisa dipisah teman-teman sekalian. Surrender itu gandengan sama iman. Saya mau nanya, kawan-kawan kalau mau nitip barang, kira-kira nitipnya sama siapa? Sama siapa? Sama pihak yang kita percaya. Betul gak? Kalau sudah percaya, mantep berserahnya. Saya sering kasih analogi begini. Anak saya 3 kawan-kawan sekalian. Anak saya yang pertama itu namanya Kim ya. Kalau saya ajak jalan kan kita ada waktunya quality time ya. Ya sebulan sekali, sebulan 2 kali jalan kemana gitu ya. Atau makan di mana gitu. Anak saya yang pertama itu kalau saya ajak, A mau kemana? Jawaban dia apa? Terserah Abi aja. Nah jawaban terserah itu kan didasari oleh rasa percaya. Bahwa dia yakin, dia percaya kalau Abinya yang ngajak, pasti ngajak ke tempat yang terbaik. Jadi orang itu kalau udah percaya, itu dia berserah.
Tapi agak berbeda dengan konsep terserahnya seorang perempuan yang ditanya mau makan apa. Nah itu agak beda itu ya. Sayang makan apa? Terserah. Oh gitu. Kalau ketoprak gimana? Aduh kacang itu nggak enak perutnya. Ya udah, soto Betawi gimana? Santan. Terus kamu makan apa? Terserah. Bagus ya. Nah itu agak beda tuh. Makanya berserah itu bukan terserah. Dan teman-teman sekalian, saya mau tegaskan bahwa berserah itu upaya aktif. Karena santan, terus kamu makan apa? Terserah. Tempat yang terbaik. Mau kemana? Berital padamu. Jadi dua ini. Kalau dalam Quran surat Al-Mulk juga Allah menggandeng dua ini. Kul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Jadi kita tuh memang baru bisa surrender. Kalau kita iman, kalau kita... anak saya 3. Santan, terus kamu makan apa? Terserah. Bagus ya. Nah itu agak beda tuh. Makanya berserah itu bukan terserah. Dan teman-teman sekalian, saya mau tegaskan bahwa berserah itu upaya aktif. Karena kalau kita bedah dalam Quran, setidaknya beberapa yang sudah saya temukan, ada salah seorang alumni PPA tuh, dia profesor ahli tafsir dari Makassar, kebetulan anaknya alumni PPA. Nah saya nulis buku Surrender, salah satu referensinya tuh karya tulisnya beliau. Jadi ada 3 kata paling tidak kalau kita buka Quran tentang konsep surrender. Yang pertama tawakal. Ini udah sering kita dengar tawakal ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah tadi. Dan ini upaya aktif menjadikan wakil. Bahkan kita ngebaca doa yang ada kata-kata tawakalnya itu kan sebelum bergerak. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah itu kita baca saat kita mau bergerak atau mau tidur. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah itu kan saat kita mau bergerak. Jadi kalau tawakal itu berserah sebelum kita bergerak. Setelah kita punya azam, sebelum kita bergerak, berserah dulu kepada Allah. Ada lagi konsep berserah yang disebut dengan tafwid. Ini di Quran surat Ghafir. Dari kata fawwada yufawidu tafwid. Ini perkataan Nabi Musa saat dia udah berdakwah kepada Fir'aun. Puluhan tahun, bolak-balik dengan cara yang lembut. Ditunjukkan segala mukjizat, tongkat jadi ular macam-macam. Argumen diberikan. Tapi Fir'aun gak ada tanda-tanda dia akan beriman. Lalu apa kata Nabi Musa? Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Jadi kalau tawakal itu berserah sebelum kita bergerak, kalau tafwid itu setelah kita mengerahkan segenap potensi, bagaimanapun hasilnya, serahkan kepada Allah. Ada lagi taslim. Taslim itu total surrender. Ya. Qala aslamtu li rabbil alamin. Tapi kesimpulannya satu, teman-teman sekalian. Surrender itu upaya aktif. Ya. Jadi ini kondisi batin yang akan membuat kita peacefully mengiringi fisik yang bergerak sempurna, fighter. Peaceful fighter, masih ingat tadi ya? Dan gini, kita itu akan memahami surrender ini sebagai upaya aktif. Ini kalau penjelasan singkatnya teman-teman sekalian. Saat kita memahami dikotomi kendali gitu. Ini teori peta kendali. Saya yakin sudah tidak asing buat teman-teman sekalian. Bahwa memang dalam hidup ini ada sesuatu yang dalam kendali kita. Tapi ada sesuatu yang di luar kendali kita. Makin ini clear, kita akan makin tenang, makin nyaman, berikhtiar mewujudkan apapun yang sedang kita tuju. Ya. Coba ya, saya kasih contoh sehari-hari. Ini contoh sehari-hari aja, mikirnya gak usah jauh-jauh. Yang pertama, cuaca. Teman-teman, cuaca itu dalam kendali apa di luar kendali? Di luar. Iya, termasuk di luar kendali pawang hujan ya. Yang dalam kendali kita apa? Pakai jas hujan, sedia payung, ya kan? Makanya orang yang orang yang paham konsep ini dia nggak akan mengutuk sesuatu yang di luar kendalinya. Apalagi
Berikutnya, kemacetan. Dalam kendali apa di luar kendali? Di luar. Yang dalam kendali kita apa? Mau berangkat jam berapa, mau lewat mana. Gitu kan? Kayak kemarin saya baru pulang dari Bukit Tinggi, mau pulang ke Jakarta, itu kan bandaranya di Padang tuh. Teman-teman panitia ngomong, Mas Sony, sebetulnya Bukit Tinggi Padang tuh deket. Ini kalau nggak macet mas 1 jam juga sampai. Tapi mas, itu lagi ada perbaikan jalan di Lembah Anai. Apalagi Mas Sony lewat Koto Baru, itu ada pasar sayur mas, bisa 2 jam di situ. Jadi Mas Sony berangkat jam segini aja. Nah, lihat, iya kan? Jadi peta kendali ini akan membuat kita paham mana yang perlu kita pusingkan, gitu kan? Nah, ini ada yang bilang di kolom chat, termasuk ini omongan orang, sikap orang. Jawab, dalam kendali apa di luar kendali? Omongan orang, sikap orang dalam kendali apa di luar kendali? Jawab yang tegas. Di luar. Di luar. Yang benar ini, yang benar. Di luar. Tapi berapa banyak di antara kita yang stres gara-gara ini? Ini bentar ya teman-teman sekalian ya. Saya mau ngasih kabar bahagia nih. Serius nih kabar bahagia. Kalau teman-teman dengar kabar ini harusnya teman-teman bahagia. Apa itu? Sesuatu yang di luar kendali kita, itu tuh nggak ada hisapnya di sisi Allah. Tenang aja. Alhamdulillah. Orang mau ngejeplak itu mulut dia. Ya. Bentar ya, saya masuk lebih dalam nih teman-teman. Saya masuk agak dalam ya, tolong jawab ya. Ya walaupun teman-teman sebagian besar belum berkeluarga ya, tapi menurut saya ini penting sih untuk disampaikan. Sikap anak, sikap pasangan, itu dalam kendali apa di luar kendali? Di luar kendali. Di luar. Saya kasih dalil yang mantap ya teman-teman sekalian. Kalau sikap pasangan, sikap anak itu di dalam kendali, harusnya nggak ada anak nabi yang kafir. Betul nggak? Nabi siapa yang anaknya nggak beriman? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang istrinya nggak beriman? Nabi Lut. Nabi siapa yang ayahnya nggak beriman? Nabi Ibrahim. Wanita solehah siapa yang suaminya nggak beriman? Siti Asia. Nabi siapa yang pamannya nggak beriman? Lihat. Oh, jelas tegas ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Dan dalam kendali kita tuh mengubah diri, solehkan diri. Kalau kita punya anak, didik anak dengan pendidikan terbaik, tempatkan di tempat yang terbaik, siapkan lingkungan yang terbaik. Ya. Jadi dakwah juga kan itu hanya sampaikan dengan seindah mungkin. Nabi Yunus itu teman-teman sekalian, tahu kisahnya kan? Itu sampai ditelan sama ikan paus. Itu kan karena marah meninggalkan umatnya nggak nyambut dakwahnya, kaum Ninawa. Padahal tugas Nabi hanya menyampaikan. Yang ngasih hidayah itu Allah. Makanya doa taubatnya la ilaha illa anta. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Jadi faham mana yang dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Termasuk umur, kesehatan. Yang dalam kendali kita itu jaga kesehatan, olahraga, itu yang dihisap, itu yang berpahala. Perkara umur kita berapa itu wilayahnya Allah. Masa lalu, teman-teman sekalian, coba nih, jawab. Masa lalu itu kalau sudah terjadi nih, ini kalau sudah terjadi, masa lalu, dalam kendali apa di luar kendali? Di luar kendali. Yang dalam kendali kita apa? Ambil pelajaran, ambil hikmahnya, apa yang bisa kita perbaiki. Jadi jangan meratapi yang sudah lewat. Itu bikin kita kekunci langkahnya. Hati-hati, ada 2 kata yang akan membuat kita menderita. Mau tahu nggak? 2 kata yang akan membuat kita menderita itu seandainya saja. Apa? Seandainya saja. Coba kalau begini, seandainya kalau begitu, seandainya, nggak boleh itu. Kata Rasulullah itu bisa jadi pintu masuknya syaitan. Ya. Bahkan teman-teman ya, dalam urusan sekecil apapun nih ya, contoh ya. Anda lagi naik motor atau naik mobil. Ada 2 pilihan arah nih, belok kanan, belok kiri. Terus Anda putuskan, belok kanan.
Begitu belok kanan macet. Terus Anda ngucap, seandainya saja saya tadi belok kiri. Itu nggak boleh itu. Ya, putar balik aja. Tapi nggak usah pakai ngomong seandainya saja. Ya. Kemarin saya di Solo, ada seorang pengusaha ketipu 10 miliar. Ibu-ibu, beliau orang Jakarta, tapi ikut kelas saya di Solo. Habis ikut kelas saya, terus ngomong gini, Mas Sony, makasih ya Mas, sekarang saya lega. Kenapa Bu? Saya baru ketipu Mas, dia cerita sekian puluh M. Kemarin Mas, saya masih ngomong kayak gitu. Seandainya saja saya gak ketemu sama dia. Seandainya saja saya gak percaya sama dia. Seandainya saja saya gak transfer ke dia. Sudah. Ya. Yang sudah. Itu sudah terjadi. Nah, tugas kita apa? Kita ambil pelajaran. Jadi kalaupun kita ada salah, ya, taubat. Gitu ya, ini kayak Mas Fauzan nih. Bagaimana kalau seandainya saja saya lebih giat belajar Islam? Nah, kesadaran itu harus ngedorong kita untuk lebih giat belajar gitu, Mas. Bukan meratapi yang sudah, tapi kita ambil pelajaran dari yang sudah. Kemudian apa yang bisa kita perbaiki hari ini? Masa depan itu dalam genggaman Allah, tugas kita merencanakan. Makanya jangan sampai atas nama surrender kita nggak punya life planning. Ngaco namanya. Kang El ngajarin kita kan, bikin life planning yang detail. Nih umur segini ini yang mau saya tuju. Tapi di lubuk hati terdalam kita faham bahwa pada akhirnya masa depan itu dalam genggaman Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita senang, yang kita suka itu malah gak baik, atau juga sebaliknya. Jadi ini perlu kita dudukkan ya. Hasil tuh yang Allah hisab tuh bukan hasil, tapi ikhtiar kita. Ahsanu amala. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tapi cuman sedikit yang beriman. Yang Allah lihat upaya beliau, kesabaran beliau. Ya. Makanya ada sebuah kalimat, ini indah banget nih. Arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu untuk sesuatu yang itu di luar jangkauanmu, yang itu sudah ada yang ngatur. Kalau kita mau fokus saja pada apa yang ada dalam kendali kita. Pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita, dan ini yang dihisab. Untuk yang ini baru ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi secara sederhana, surrender itu dari kita, pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan bihili nafsik. Istirahatkan dirimu untuk sesuatu yang itu di luar jangkauanmu, yang itu sudah ada yang ngatur. Kalau kita mau fokus saja pada apa yang ada dalam kendali kita, pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita. Dan ini yang dihisab. Untuk yang ini baru ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi secara sederhana, surrender itu apa? Berdamai untuk apa-apa yang di luar kendali kita, berani mengubah apa-apa yang memang bisa kita ubah, yang bisa kita lakukan, mengambil langkah, dan bijaksana membedakan di antara keduanya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian ada manfaatnya malam hari ini. Mohon maaf, mengubah apa-apa yang memang bisa kita ubah. Jadi secara sederhana, surrender itu apa? Berdamai untuk apa-apa yang di luar kendali kita.
berani mengubah apa-apa yang memang bisa kita ubah. Yang bisa kita lakukan, mengambil langkah dan bijaksana bedakan di antara keduanya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian ada manfaatnya malam hari ini. Mohon maaf kalau overtime, dan silakan kalau ada yang mau sharing-sharing ya, ada yang mau menambahkan juga boleh. Terima kasih saya kembali kepada Teh Anggun selaku pembawa acara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.